Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani. Saya dari kelas B1 Manajemen Universitas Serang Raya semester 8. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengumpulan tugas karya tulis ilmiah yang sudah saya buat sebagai bahan untuk ujian tengah semester. Dan yang pertama adalah judul. Judul karya tulis ilmiah yang saya buat adalah pengaruh kompensasi dan karakteristik pekerjaan terhadap kepuasan kerja pegawai pada Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian atau BBWSC 3, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Latar belakang. Kompensasi merupakan hal yang erat hubungannya dengan kepuasan kerja karyawan atau pegawai. Karena kompensasi merupakan suatu reward atau feedback yang diberikan kepada karyawan atau pegawai sebagai sistem pengukuran terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Selain kompensasi, karakteristik pekerjaan juga mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Karakteristik pekerjaan merupakan sifat dari tugas yang meliputi tanggung jawab, macam tugas, dan tingkat kepuasan yang diperoleh dari pekerjaan itu sendiri. Pekerjaan yang secara intrinsik memberikan kepuasan akan lebih memotivasi bagi kebanyakan orang daripada pekerjaan yang tidak memuaskan. Dan bila kepuasan karyawan terjadi, maka umumnya terlihat pada perasaan karyawan terhadap perusahaannya yang sering diwujudkan dalam sikap positifnya terhadap pekerjaan yang dihadapi atau ditugaskan kepadanya dan di lingkungan kerjaannya tersebut. Menyadari bahwa pentingnya pegawai sebagai faktor pendukung keberhasilan instansi atau perusahaan, maka penelitian ini mengambil objek di Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian atau BBWSC 3, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dan berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan kepada 20 orang responden pada tanggal 17 Desember 2020 di Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian di Kota Serang, Banten, maka dapat diperoleh hasil. Dan di sini terdapat kurva tingkat kompensasi di Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian. Berdasarkan gambar 1.1 di atas, dapat disimpulkan bahwa kompensasi di Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian di Kota Serang, Banten saat ini pada kondisi rendah, karena nilai rata-rata baru mencapai 30,7 di bawah skor 35, sehingga dapat diartikan bahwa kompensasi masih kurang baik dan kurang berhasil dalam pelaksanaannya. Selanjutnya terdapat gambar 1.2, yaitu tingkat karakteristik pekerjaan di Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian. Dan berdasarkan pada tabel 1.2 di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik pekerjaan di Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian di Kota Serang, Banten pada saat ini dalam kondisi rendah, karena nilai rata-rata baru mencapai 27,15 di bawah standar skor 35. Selanjutnya ada gambar 1.3, yaitu tingkat kepuasan kerja pegawai di Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian di Kota Serang, Banten. Dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja pegawai di Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian di Kota Serang, Banten saat ini pada kondisi rendah juga, karena nilai pada rata-rata baru mencapai 34,85 di bawah standar skor 35. Selanjutnya terdapat identifikasi masalah. Yang pertama, teridentifikasi kompensasi yang diterima pegawai belum optimal.
Yang kedua, teridentifikasi karakteristik pekerjaan pegawai belum optimal. Dan yang ketiga, teridentifikasi kompensasi dan karakteristik pekerjaan terhadap kepuasan kerja pegawai belum optimal. Adapun alasan saya memilih topik atau tema atau judul ini karena menyadari bahwa pentingnya pegawai sebagai faktor pendukung keberhasilan instansi atau perusahaan, maka dalam penelitian ini saya mengambil judul atau topik yang berhubungan dengan pegawai, yaitu kepuasan kerja yang diterima oleh pegawai yang bisa dilihat dari segi kompensasi dan karakteristik pekerjaan yang diterima di Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian atau BBWSC 3, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kajian pustaka. Yang pertama ada kompensasi. Menurut Mondi, pada tahun 2008 menyatakan bahwa kompensasi adalah total seluruh imbalan yang diterima para karyawan sebagai pengganti jasa yang telah mereka berikan. Kompensasi merupakan suatu balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan atas hasil dari pekerjaan yang dilakukan karyawan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua ada karakteristik pekerjaan. Menurut Griffin pada tahun 2004, pendekatan karakteristik pekerjaan merupakan suatu alternatif spesialisasi pekerjaan yang menyarankan agar pekerjaan seharusnya didiagnosikan dan ditingkatkan sejalan dengan 5 dimensi. Dan yang ketiga ada kepuasan kerja. Menurut Robbins dan Judge, pada tahun 2009 mendefinisikan kepuasan kerja sebagai perasaan positif tentang pekerjaan sebagai hasil evaluasi karakter pekerjaan tersebut. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis 1 diduga terdapat pengaruh kompensasi yang signifikan terhadap kepuasan kerja. Hipotesis 2 diduga terdapat pengaruh karakteristik pekerjaan yang signifikan terhadap kepuasan kerja. Dan hipotesis ketiga diduga terdapat pengaruh kompensasi dan karakteristik pekerjaan yang secara bersama-sama signifikan terhadap kepuasan kerja. Metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan model statistik deskriptif. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian sebanyak 5 orang pegawai. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik probability sampling sampel dengan 20 orang pegawai BBWSC 3. Variabel penelitian. Variabel dependen yaitu kepuasan kerja sebagai variabel Y. Variabel independen kompensasi dan karakteristik pekerjaan sebagai variabel X1 dan variabel X2. Pengumpulan data. Data primer yang bersumber dari penyebaran kuesioner atau angket, dan data sekunder informasi yang diperoleh dari pihak internal di Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian. Analisis data. Dalam uji asumsi klasik terdapat yang pertama ada uji normalitas, yang kedua ada uji heterokedasitas, dan yang ketiga ada uji multikolonialitas. Selanjutnya ada analisis korelasi berganda dan analisis determinasi. Untuk uji hipotesis, terdapat yang pertama ada uji signifikansi parsial atau uji T, dan uji signifikansi simultan atau uji F. Cukup sekian hasil penjelasan karya tulis ilmiah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.